Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perhubungan, channel yang membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan kali ini kita mau berbagi tutorial. Ada satu keluhan mobil Nissan X-Trail ya. Ini untuk keluhannya pada saat posisi panas mesinnya di bawah jalan ya, sudah panas mesinnya, terjadi banting klep di bagian mesinnya. Begitu kita gas, krrrr, seperti itu. Kalau kita gas lagi, krrrr, selalu membanting kelas dan klep, dan tenaganya selalu berkurang. Ketika pada saat suara seperti itu muncul, tenaganya jadi berkurang. Terus waktu untuk tanjakan juga tidak bertenaga. Nah, ini kita coba dulu periksa. Jadi kalau untuk permasalahan yang pada saat mesin sudah panas terjadi banting kelep. Nah, pada saat posisi dingin normal, tapi pada saat posisi mesinnya sudah panas, sudah jalan agak jauh ya, sudah jauh, tiba-tiba kita gas untuk unitnya, terjadi banting klep, krek, dan tenaganya langsung drop, hilang, tidak bertenaga. Apalagi pada saat nanjak, kalau mesin sudah panas, tenaga tidak ada. Nah, itu kemungkinan juga di bagian sensor OCP. Kita akan cek dulu untuk sensornya, apakah macet atau bagaimana. Kita cek dulu ya teman-teman. Nah, ini kita coba mau periksa dulu, kita lepaskan dulu untuk sensornya. Mudah-mudahan masih bisa kita servis permasalahannya, karena ini di sini juga sangat kotor sekali, terlihat sangat kotor ya teman-teman. Ini kita coba bersihkan dulu untuk sensor OCP nya. Nah, ini teman-teman ya, untuk balap PCP nya OCP nya kita bisa membongkarnya di bagian sini. Kita klimannya ini ya, di ujung sini bisa kita tekuk-tekuk menggunakan tang atau menggunakan obeng ya, agar bisa melepas di bagian dinamonya dan palepnya. Ini palepnya kita mau periksa, karena di bagian palep ini kemungkinan terjadi macet. Kita bisa lepas seperti ini. Nah, terlihat kotorannya sangat tebal sekali teman-teman, keraknya ya. Nah, ini kita coba servis dulu. Kalau misalnya nggak bisa, nanti kita harus ganti ya. Ini kita lihat kotorannya seperti ini. Nah, ini diakibatkan karena olinya sangat kotor sekali teman-teman. Nah, untuk mobil ini sepertinya jarang ganti oli. Ini menyebabkan olinya bertumpuk seperti ini. Nah, ini untuk palepnya ya. Nah, ini jadi kalau misalnya dinamonya ini sudah mesinnya panas, ini akan lemah karena dia tidak bisa menekan maju dan mundur untuk menekan palep yang di sini. Nah, ini jadi mengakibatkan pada saat panas dia sudah mengalami lemah, tidak bisa membuka, dan jalur oli ini tidak akan masuk ke setelan rantai timingnya. Kita coba lepas dulu untuk yang ini palepnya ya. Nah, ini kita keluarkan ya palepnya. Ini palepnya saja sudah sulit ya untuk keluar. Nah, kita coba bantu congkel-congkel seperti ini. Nah, sangat berat sekali ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita tekan seperti ini, dia mau, nah ini macet. Nah, ini macet. Kita coba servis, tapi cara servisnya hati-hati ya, pelan-pelan. Nanti kalau sudah terbuka, kita bersihkan bagian dalamnya. Nah, sangat keras sekali ya teman-teman. Ini seharusnya bisa maju mundur. Nah, inilah yang menyebabkan pada saat mesin panas, suara banting klep terasa terdengar dan tenaganya hilang. Nah, ini penyebabnya. Dikarenakan kenapa bisa tenaganya hilang, karena untuk penyetelan rantai timingnya itu diatur oleh tekanan oli yang masuk dari sensor OCP ini.
Nah, jadi maju mundurnya untuk setelan timingnya, setelah pengapiannya itu diatur oleh pengapian sini. Nah, diatur komputer, lalu komputer memberi sinyal ke solenoid ini untuk membuka oli pada saat kita akselerasi, dan pada saat kita membutuhkan tenaga yang besar seperti nanjak. Nah, itu dari sini pengaturannya, teman-teman. Nah, ini kita coba bersihkan dulu CP-nya. Ini di sini ada O-ring. Ini O-ring kita lepas. Kita lepas dulu. Nah, ini O-ringnya ya. Kita lepasin dan kita akan bersihkan dulu untuk bagian palapnya ini. Ini harus kita keluarkan ya, agar kita bisa membersihkannya lebih bersih lagi. Nah, ini di sini juga ada saringan. Saringan ini juga bisa kita lepas, tapi hati-hati awas patah. Saringannya juga bisa kita lepas ya. Nah, seperti ini ya cara melepas saringannya, agar bisa kita bersihkan lebih maksimal. Nah, disitu ada kelipatnya. Jadi jangan buru-buru diganti dulu, kalau masih bisa kita servis, karena pada saat dia dingin mesinnya normal ya, teman-teman. Kita lepas saringannya yang satu, dan satu lagi kita lepas juga. Nah, ini nah, baru kita coba keluarkan untuk palapnya ya. Ini sangat keras sekali palapnya, susah keluarnya. Nah, ini harus kita pasti maju mundur, dan kita semprot menggunakan carbo cleaner. Coba kita bersihkan dulu menggunakan bensin, dan kita congkel-congkel kembali. Nah, macet ya teman-teman, keras. Kita coba lepasin dulu. Nah, ini teman-teman ya, sudah terlepas. Di sini juga spreknya sangat kotor sekali, mengalami kotor ya. Ini kita bersihkan dulu, kita lepasin. Ini nanti kita ketas amplas yang halus ya. Nah, ini teman, kita bersihkan dulu semua di bagian dalam juga. Untuk kerak-keraknya kita bersihkan semua. Kita gosok amplas sedikit, nanti kita bersihkan. Nah, untuk dinamonya yang di sini juga kita bersihkan. Ini kita coba servis dulu. Ini setelah kita kasih apa tadi ya, carbo cleaner, retak keraknya akan rontok seperti ini. Lalu kita bisa mengeluarkannya. Ya, ini bisa keluar ya teman-teman. Nah, ini bisa keluar. Ini bagian dalamnya seperti ini. Nah, di sini juga terdapat manitnya. Nanti kita cuci bersih bagian dalamnya agar tidak ada lagi kerak-kerak yang di dalam. Nah, di sini terjadi macet seperti ini. Nah, ini asnya nanti kita cuci, kita bersih. Ini kita lepas dulu. Nah, ini ya, macet ya. Nah, seharusnya ini bisa lancar. Ini kita coba bersihkan kerak-keraknya, ini kita bersihkan semua. Sini terdapat o-ring, hati-hati untuk mengerjakannya. Sini juga ada o-ring ya, nih. Nah, ini ada o-ring lagi.
Ini kita coba bersihkan dalamnya juga. Nah, ini untuk kotorannya teman-teman, seperti ini ya, sangat hitam. Nah, oke, kita bersihkan dulu untuk palep CP ini. Nah, ini kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi ada kerjaan lain. Nah, ini tadi sudah kita bersihkan semua. Itu bagian palepnya nih sudah kita bersihkan. Ini tadi keraknya sangat kotor sekali ya, numpuk di situ. Kita membersihkannya menggunakan carbo cleaner seperti biasa, membersihkan barang-barang untuk yang model-model seperti ini ya. Kita gunakan carbo cleaner, sudah bersih bagian dalamnya juga. Intinya yang kita bersihkan tuh bagian dalamnya teman-teman, agar tidak macet di bagian palepnya ini. Nah, ini juga untuk jarumnya ini juga kita bersihkan. Nah, ini untuk palepnya. Ini di sini terdapat selenoidnya ya, atau dinamonya di sini sudah kita bersihkan. Membersihkannya seperti biasa, membersihkan throttle body atau membersihkan yang lain ya, sama menggunakan carbo cleaner. Kalau perlu kita amplas pakai amplas yang halus sedikit agar lebih gampang maju mundurnya. Oke, kita akan rakit untuk solenoid OCP ini. Yang pertama kita pasang, ini kita harus kasih pelumas sedikit ya, kasih oli agar lebih maju mundurnya bagus. Ini ya, seharusnya maju mundurnya itu normal ya, bagus, tidak ada macet. Nah, sudah. Nah, kalau sudah kita pasang o-ringnya, kita masukkan ini ke dalam. Nanti kita press ya. Nah, di sini juga ada o-ringnya, kita pasang o-ringnya yang paling ujung sini. Sudah masuk o-ringnya. Nah, di sini juga ada o-ring, kita tahan di sini. Lalu kita masukkan yang tadi ya, ini santai mentok di dalam. Nah, kalau sudah, kita tinggal pasang untuk palepnya. Nah, ini untuk palepnya ya, yang tadi kita beri oli dulu.
Nah ini kita beri oli seperti ini ya, masuknya sudah mudah, kembalinya juga mudah. Nah ini tadi kita tekan seperti ini, dia tidak mau bergerak ya, ini sudah mau bergerak. Tinggal kita pasang. Nah itu orangnya sini, yang kita tandain tadi ya, kita letakkan di sini. Posisinya jangan lupa ditandain agar lubangnya nanti ketemu. Oke, tinggal kita press kembali untuk plat-platnya ini. Oke, posisinya harus ketekan ya, seperti itu. Kita gunakan kunci aja. Yang sudah kita press yang di sini. Nah kalau sudah seperti itu tinggal kita ratain semua ya, kita ratain. Setelah itu nanti kita coba, jangan sampai goyang ya. Nah ini sudah selesai, kita press ya teman-teman. Kita bisa menggunakan besi bulat untuk ngepresnya. Apabila sudah kita pukul tadi di bagian yang ini, nah ini kita bisa press sini kelilingnya perlahan, kita pukul ya rata. Setelah sudah masuk, kita pasang untuk saringannya di paret yang ini dan di sini sudah kita pasang ya, betul. Kita pasang satu lagi. Nah di sini ada kelipannya, kita masukkan kelipannya. Nah, sudah masuk. Oke, kita tinggal pasang ke unitnya. Setelah itu kita tes. Nah jadi penyebab mobil kelitik pada saat mesin sudah panas bisa diperiksa di bagian yang ini, juga bisa diperiksa di bagian yang lain-lain ya. Jadi biasanya untuk ngelitik kalau pada saat mesin sudah panas itu ngelitik di bagian ini tersumbat. Nah di bagian yang ini tersumbat. Nah biasanya seperti itu. Nah ini juga bisa menyebabkan pada saat starter pagi atau pada saat dingin mesin di starter cegreng krek. Nah ini juga bisa menimbulkan suara seperti itu juga. Nah jadi untuk keluhan-keluhan mobil yang mengalami suara kasar seperti itu, banyak sekali untuk analisa-analisanya teman-teman ya. Jadi kita harus teliti dan sabar untuk memeriksanya. Nah ini karena kebetulan pada saat mesin panas tenaga hilang, mesin gelitik. Nah ini sangat kotor sekali di bagian ini.